Debat panas Rocky Gerung dan Bonnie Hergans soal Capres 2024. Disparitas ekonomi Exactly. itu tidak diangkat oleh media, tidak dibicarakan di kampus. Lalu salah siapa? Jokowi. Karena itu dengar, saya nggak bilang soal salah. Dengerin uraian saya, saudara Bonnie. I'm listening. Oke. Come on. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu bilang udah selesai tadi, Bon. Buat saya, dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik, bagaimana mereka berbual di pasar dan kemudian menjual pengetahuannya dengan untuk uang dan sebagainya. Dan ini bahaya. Ini bahaya karena ini bahaya. Terbetul soal sofis. Oh ya jelas dong, Bos. Saya belajar filsafat Iya, seperti tapi Anda. filsafat yang Nah, artinya sebenarnya begini juga loh. ngerti, Bos. Artinya begini. The origin Tugas of ilmuwan, tugas filsuf, ilmuwan, akademisi adalah melakukan pencerdasan masyarakat, bukan untuk menyesatkan masyarakat. Oke. Maka ilmu harus kita bicarakan dan bergunakan untuk kebaikan. Karena saya izin nanti. Ya, dulu. silakan. Saya tidak mau persoalan data lah. Itu urusan staf kantor presiden atau tim kampanye resmi atau apapun lah. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara setiap warganya. Seandainya otak kekuasaan itu pinter, dia akan seret pikiran Prabowo itu, kemudian diolah di kampus. Karena karena Prabowo itu justru melakukan analisis kelas, ngerti gak? Yang seharusnya adalah diskursus PDIP itu. Kan sebetulnya Prabowo mau bilang ini terjadi disparitas, walaupun di dalam satire itu muka Boyolali, itu proletar yang dia yang mengalami eksploitasi karena monopoli aset itu tidak tiba pada Ini kan kepentingan tafsiran Anda, Pak Rocky. Justru itu saya menerangin. Ini tafsiran kamu, bukan. Tapi tafsiran kamu seakan-akan kamu juru bicara Prabowo. Saya Nah, yang kita persoalkan itu yang kan bukan juru faktanya. bicara Prabowo. Ya, debat seru Rocky Gerung dan Bonnie Hergans soal Capres 2024. Saya lebih melihatnya, kenapa sih tidak memakai data yang akurat? Kenapa sih nggak ada pembacaan yang komprehensif dari oposisi? Kalau you mau sorot soal infrastruktur, komprehensif dong. Jangan hanya lihat satu sampel tol yang rusak terus dibuat kesimpulan. Atau kamu lihat dong secara keseluruhan fenomena utang. Ini utang warisan SBY itu luar biasa dengan bunganya juga tinggi. Dan utang itu buat apa? Dibaca secara kompleks dan komprehensif. Lalu kemudian, lu kalau bicara soal make Indonesia great again, ya itu persis kayak Amerika bicara soal first America first. Ya konkretnya apa? Kamu mau nasionalisasikan Freeport? Kamu mau ngusir semua investor asing? Kamu mau seperti apa? Nggak jelas. Buat saya, kalian masih menari di langit, masih bermain di udara, kehidupan real itu di bawah. Nah ini yang saya bilang, oposisi ini ayolah lebih cerdas sedikit. Kenapa sih? Karena demokrasi ini kan bicara soal kebaikan umum. Dan lebih dari itu, sebagai negara kita bicara masa depan ideologi dan juga struktur negara ini. Maka itu harus diselamatkan. Jadi jangan karena Hizbut Tahrir mendukung kalian, Khilafah mendukung kalian, lalu kemudian kalian tidak mempersoalkan upaya perongrongan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap demokrasi dan sebagainya. Memberi pencerahan bermanfaat bagi kita semua. Publik, But pers, you are kekuasaan acting. nggak mampu untuk mengolah itu. Akibatnya yang keluar Ya adalah begini, kenapa publik tidak mampu mengolah Tadi gitu loh? jadi loh, Sebentar, tadi lucunya Pak begini, Prabowo sebentar. itu bicara. Coba lihat logika Bung Rocky nih. Tadi dikatakan bahwa Prabowo menjelaskan soal ekonomi dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu, tetapi tampang Bojolali bersoal. Tiba-tiba lompat ke kalimat kekuasaan ini, otak kekuasaan ini tidak Menjeret. mampu menangkap. Saya tidak melihat, saya tidak Memang melihat. otak kekuasaan Ntar dulu, itu- iya. Kalau dia mampu Tapi melihat. lompatannya, bos. bukan lompatan. No. Itu konsekuensi. No. It's not the kind of- Lompatan kepala kamu terlalu jauh. Buat saya itu menandakan. Ya, kan kepala buat kamu saya terlalu pendek, maka saya lompatin. Buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu. Itu yang membuat kemudian kamu melompat-lompat dari satu tesis ke tesis dari masing. Itu yang kita mau kan kita bicara substansi. Tetapi tadi Bung Rocky sudah berpura-pura untuk masuk ke substansi, tetapi kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat tuduhan. Buat saya ini masalah serius. Nah, mungkin saja kalian memenangkan pemilu dengan cara itu, tetapi kan memenangkan suara, bukan memenangkan peradaban, bukan memenangkan dari
aspek kualitas. Maka yang saya bilang, kekuasaan itu bukan tujuan. Dan saya teringat kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi ketika Athena itu penuh dengan para sofis, mereka-mereka yang kemudian menjual filsafat untuk uang dan sebagainya di pasar. Sebentar dulu, saya lebih paham, saya belajar filsafat. Dengar dulu. Bentar dulu, Bos. Dan dengar dulu. Oke, kita dengarkan Boni dulu. Silakan. Itu versi sofis Kemudian, yang benar. ya, dengar Versi dulu. yang benar. Kita dengarkan dulu nanti ke Anda. Oke ya. Tapi kasih dia waktu. Iya. Jangan dia. Pasti. Ya silakan Rocky dulu. Saya agak bingung juga karena Saya begini belum loh. selesai nih. Gini. Iya. Bagi saya filsafat itu kan sebuah upaya pencarian kebijaksanaan. Tapi bagi Rocky filsafat adalah alat untuk bergenitria. Dan kemudian itu menjadi buat saya memalukan. Dia bilang udah selesai tadi, Bon. Buat saya dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik bagaimana mereka berbual di pasar dan kemudian menjual pengetahuannya dengan untuk uang dan sebagainya. Dan ini bahaya karena ini bahaya. Betul soal sofis. Oh ya jelas dong, Bos. Saya belajar filsafat Iya, seperti tapi Anda. filsafat yang Nah, artinya sangat- begini dia loh. sangat Artinya begini. Di original Tugas filsuf ilmuwan akademisi adalah melakukan pencerdasan masyarakat, bukan untuk menyesatkan masyarakat. Oke. Maka ilmu harus kita bicarakan dan bergunakan untuk kebaikan. Karena saya izin nanti. Ya, dulu. silakan. Saya tidak mau persoalan data lah. Itu urusan staf kantor presiden lah, atau tim kampanye resmi atau apapun lah. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara setiap warganya. Seandainya otak kekuasaan itu pinter, dia akan seret pikiran Prabowo itu, kemudian diolah di kampus. Karena karena Prabowo itu justru melakukan analisis kelas, ngerti nggak? Yang seharusnya adalah diskursus PDIP itu. Iya. Kan sebetulnya Prabowo mau bilang ini terjadi disparitas, walaupun di dalam satire itu muka Boyolali, itu proletar yang Jadi mengalami eksploitasi Betul. karena monopoli aset itu tidak tiba pada Ini kan kepentingan tafsiran Anda, Pak Rocky. rakyat. Justru itu saya menerangin. Ini tafsiran kamu, bukan. Tapi tafsiran kamu seakan-akan kamu juru bicara Prabowo. Nah, yang kita persoalkan itu yang kan bukan juru faktanya. bicara Prabowo. Ya, debat seru Rocky Gerung dan Boni Hergan soal Capres 2024. Saya lebih melihatnya, kenapa sih tidak memakai data yang akurat? Kenapa sih nggak ada pembacaan yang komprehensif dari oposisi? Kalau you mau sorot soal infrastruktur, komprehensif dong. Jangan hanya lihat satu sampel tol yang rusak terus dibuat kesimpulan. Atau kamu lihat dong secara keseluruhan fenomena utang. Ini utang warisan SBY itu luar biasa dengan bunganya juga tinggi. Dan utang itu buat apa? Dibaca secara kompleks dan komprehensif. Lalu kemudian, lu kalau bicara soal make Indonesia great again, ya itu persis kayak Amerika bicara soal first America first. Ya konkretnya apa? Kamu mau nasionalisasikan Freeport? Kamu mau ngusir semua investor asing? Kamu mau seperti apa? Nggak jelas. Buat saya, kalian masih menari di langit, masih bermain di udara, kehidupan real itu di bawah. Nah ini yang saya bilang, oposisi ini ayolah lebih cerdas sedikit. Kenapa sih? Karena demokrasi ini kan bicara soal kebaikan umum. Dan lebih dari itu, sebagai negara, kita bicara masa depan ideologi dan juga struktur negara ini. Maka itu harus diselamatkan. Jadi jangan karena Hizbut Tahrir mendukung kalian, Khilafah mendukung kalian, lalu kemudian kalian tidak mempersoalkan upaya perongrongan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap demokrasi, dan sebagainya. Oke. Memberi pencerahan bermanfaat bagi kita semua. Publik, But pers, you dan are kekuasaan acting. nggak mampu untuk mengolah itu. Akibatnya yang keluar Ya adalah begini, kenapa publik tidak mampu mengolah Tadi gitu loh? begini loh, Sebentar, tadi lucunya Pak begini, Prabowo sebentar. itu bicara. Coba lihat logika Bung Rocky ini. Tadi dikatakan bahwa Prabowo menjelaskan soal ekonomi dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu, tetapi tampang Bojolali bersoal. Tiba-tiba lompat ke kalimat kekuasaan ini, otak kekuasaan ini tidak Menjeret. mampu menangkap. Saya tidak melihat, saya tidak Memang melihat. otak kekuasaan Ntar dulu, itu- iya. Kalau dia mampu Tapi melihat. lompatannya, bos. bukan lompatan. No. Itu konsekuensi. It's not kind of- Lompatan kepala kamu terlalu jauh. Buat saya itu menandakan. Ya, kan kepala buat kamu saya terlalu pendek, maka saya lompat itu. buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu. Itu yang membuat kemudian kamu melompat-lompat dari satu tesis ke tesis dari masing. Itu yang kita mau. Indonesia
Saka abadinan jaya